Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kepada Bapak dan Ibu dosen, penilai uji kinerja PPG calon guru. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Samuel dengan MPM 2024757000053. Saya berasal dari LPTK Universitas Indraprasta PGRI dan saya PPL di SMAN 9 Depok. Pada hari ini, tanggal 15 Mei 2025, saya akan melakukan take video uji kinerja di kelas 11.6 dengan materi sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Boleh ketua kelas pimpin dalam doa? Sebelum mulai pelajaran pada ini akan kita doa. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sekarang bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah sehat semua? Ada yang sakit? Oke. Nah, sekarang kita akan absen dulu. Yang nggak masuk siapa aja? Satu aja, satu orang ngomong. Siapa? Yang nggak masuk siapa? Ilma sama Abdullah ya? Oke. Karena ini merupakan jam transisi, maka kita melakukan ice breaking dulu supaya kita semangat. Nah, ice breaking kita itu adalah nyanyi lagu daerah Jawa Barat. Ada yang tahu? Anuk Dadali ya. Oke. Boleh berdiri? Kita nyanyi dulu. Sesuaikan suaranya dengan YouTube. Ikutin temponya, jangan ada yang lewat ataupun terlambat. Sakapuluh jauh di awal-awal, membuat kenjang jana bangun tayak taringlah, buku narangga, untuk mengeluh, dapat nikmati bernatari. Menumpang badana, berlambang sapi, Indonesia Jaya, Anuk Dadali, Kanana, resep hiji, untuk sakabena. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu materi yang sebelumnya. Oke. Misalnya ada titik pusat O ke D. Ini namanya apa? Enggak, O ke D. Apa? Jari-jari, oke. Kalau misalnya C ke D itu namanya apa? Ya, busur. C ke D, busur, oke. Kalau misalnya yang oranye ini, apa namanya? Juring, betul. Oke. Sampai sejauh ini ingat? Oke, jangan lupa ya. Intinya kita harus mengingat untuk materi ini adalah busur, luas juring, sama sudut pusat. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menghitung besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dari gambar-gambar kontekstual atau dari gambar-gambar di situasi nyata, gitu. Dalam LKPD secara tepat dan sistematis dengan tingkat ketepatan minimal 75%. Artinya nilai kalian harus 75% baru dikatakan lulus atau memahami materi ini. Serta menunjukkan sikap aktif, bertanggung jawab, dan kolaboratif dalam proses diskusi maupun penyelesaian soal. Artinya di sini adalah saat kelompok
kalian harus aktif, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas soal jawaban yang telah kalian lakukan. Gitu. Sejauh ini paham tujuan pembelajarannya? Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa nama kue di samping dan asal daerahnya. Yang kedua, jika kue tersebut berbentuk lingkaran seperti gambar yang di bawah, menurut kalian potongan itu disebut apa dalam matematika? Namanya itu apa? Yang ketiga, kalau kalian mendapat satu potongan dari kue ini, bagaimana cara kalian tahu apakah bagiannya adil atau tidak? Nah, sekarang saya kasih waktu untuk berdiskusi dulu 1 menit. Kalian untuk memikirkan jawabannya. Ayo, silakan. Oke, udah 1 menit. Sekarang saya minta dari kelompok Aceh untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Dari mana daerahnya? Daerahnya dari Medan. Betul. 2. Kedua, Ya, yang ketiga. Saya, Oke. kalau yang ketiga, saya benar-benar berdoa kue. Kalau misalnya saya dapat kalau semua potongan kue adalah saya dapat. Berarti saya akan dapat 8 jika 8-nya itu dikasih orang lain. Berarti semuanya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi, kalau untuk kelompok Aceh tadi bilang ada 1/8-nya ya. Berarti berhubungan dengan perbandingan 1/8. Nah, jawabannya sudah mengarah ke materi kita hari ini. Ada hubungannya dengan perbandingan. Sekarang kita lanjut. Nah, materi inti kita. Sebelum itu, saya mau tanya, ada yang ingat dengan perbandingan senilai waktu kelas 7 SMP? Ada yang ingat nggak perbandingan senilai? Perbandingan nilai itu perbandingan antara 2 nilai yang kalau salah satu nilainya itu meningkat, nilai yang lain juga ikut meningkat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Jawaban yang disampaikan oleh Jian benar sekali. Jika kita mempunyai satu nilai, dia semakin besar, maka nilai yang lain juga akan semakin besar. Ya. Ataupun kebalikannya, kalau satu nilai turun, maka yang satu juga akan turun. Jadi dia kayak searah gitu, senilai. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita. Nah, di sini kan ada 3 buah lingkaran, 1, 2, 3. Dan masing-masing sudutnya berbeda-beda, betul nggak? Ya, betul. Nah, di sini ada sudut apa? POQ. Itu namanya apa? Sudut pusat. Oke. KOL pusat. Nah, kita lihat nih busur PQ yang gambar pertama. Dia kan panjangnya cuma segini kan? Kalau 60 derajat. Nah, kalau yang kedua kan 90 derajat. Lebih besar atau lebih pendek? Ya, lebih besar panjang busurnya dibandingkan yang 60 derajat. Nah, sekarang yang ketiga, walaupun gambarnya kecil, sudutnya kan besar nih, 120. Panjang busurnya berarti besar atau kecil? Berarti lebih besar dibanding 90, ya kan? Berarti yang kita bisa tarik kesimpulan apa? Nah, ini berhubungan dengan perbandingan senilai. Semakin besar sudut pusatnya, nih, ini kan 60, 90, 120. Maka panjang busurnya juga akan semakin besar. Kita bisa perhatikan di gambar. Nah, sekarang, lalu bagaimana jika sudut pusatnya 360 derajat? Maka panjang busurnya itu adalah keliling dari lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan, misalnya adalah O. AOB itu apa? Sudut apa? Keliling atau pusat? Pusat, oke. Nah, karena dia sudut pusat, maka dia akan dibandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu berapa? Nah, 360 derajat. Nah, itu kan tadi kan kita udah belajar ya, semakin besar sudut pusat, maka panjang busurnya juga akan semakin besar. Maka dia senilai, atau kita tulis sama dengan. Nah, sekarang kita lihat panjang busur yang berwarna merah. Berarti itu namanya panjang busur apa namanya? Panjang busur AB. Dibanding dengan apa? Keliling lingkaran. Kenapa dibandingkan dengan keliling lingkaran?
Karena dia berada di keliling lingkaran. Nih, kita bisa perhatikan kan? Di garisnya ini. Paham? Jadi yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa sudut pusat dibanding 360 derajat, nah, senilai dengan panjang busur dibanding keliling lingkaran. Sekarang kita lanjut ya. Ini yang pertama kita dapat 1. Nah, sekarang kita lihat perbandingan sudut pusat dengan juring lingkaran. Konsepnya masih sama kayak tadi. Kita terdapat 3 lingkaran. Yang satu 60 derajat, yang satu 90 derajat, dan yang satu 120 derajat. Kalau yang sama kayak tadi kan berarti kita bisa lihat nih. Sudut pusatnya 60. Luas juringnya cuman segini nih. Nah, 1/6 dari keliling lingkaran. Nah, kalau ini 90 derajat, berarti kan dia lebih besar kan? Kalau diperhatikan dari gambar. Nah, begitu pula dengan yang ini sama yang ini. Lebih besar ini kan? Berarti ada hubungannya. Nah, semakin besar sudut pusatnya, maka luas juring juga semakin besar. Berarti kita menggunakan perbandingan senilai juga. Sudut pusatnya mempengaruhi luas juring. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudut pusatnya 360? Sama seperti tadi pertanyaannya. Maka luas juringnya adalah luas lingkaran. Karena luas juring berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ini. Di sini ada sudut pusat A, O, B. A, O, B. Nah, dia dibanding juga satu sudut lingkaran penuh. Itu berapa? 360 derajat. Itu senilai, ya kan? Karena kan sudut pusat mempengaruhi luas juring. Luas juring dibanding dengan apa? Luas lingkaran. Kenapa dibandingkan dengan luas lingkaran? Karena luas juring, nih, perhatikan. Dia berada di dalam lingkaran luas. Ini kan ini luas juring, ini luas lingkarannya. Maka bisa dibanding dengan luas lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Sudut AOB dibanding 360 derajat senilai dengan panjang busur AB dibanding keliling lingkaran. Nah, ini juga sama kan? Sudut AOB dibanding 360 derajat sama dengan luas juring dibanding luas lingkaran. Berarti bisa kita tulis yang ini sama ini berarti senilai dong. Benar gak? Berarti sudut pusat AOB dibanding 360 derajat sama dengan panjang busur, habis itu dibanding berapa? Panjang busur AB dibanding keliling lingkaran. Nah, karena ini sama ini senilai, dan ini senilai dengan ini, maka ini juga akan senilai dengan apa? Luas juring dibanding luas lingkaran. Nah, inilah. Biasanya kalau di soal ditemukan cuma memakai ini sama ini, atau enggak ini sama ini. Jadi ketiganya enggak harus ketiganya dipakai. Biasanya cuma ini sama ini sama ini, atau ini sama ini. Seperti itu. Tergantung soalnya. Misalnya diketahui sudut pusatnya, terus yang ditanya panjang busur. Nah, berarti kita bisa pakai ini sama ini. Gitu ya. Nah, sebaliknya, misalnya diketahui sudut pusat, yang diketahui luas juring, ditanya luas lingkaran, berarti pakai ini sama ini nggak usah dipakai. Paham? Untuk kalian lebih paham, kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, karena kalian sudah memperhatikan materi, kita ice breaking lagi. Oke? Nah, kalian tinggal sebutin nama makanannya sama asal daerahnya. Siap? Oke. Yang pertama apa? Rendang dari? Padang. Oke. Yang kedua apa? Dari? Yang ketiga? Ketoprak. Ya. Dari? Ya, boleh. Yang keempat dari? Asinan dari? Dari Bogor. Terus yang kelima? Dari? Jogja. Oke, yang keenam?
Dari? Ya, betul. Tepuk tangan. Nah, sekarang karena kalian sudah duduk berkelompok, kita akan mengerjakan LKPD. Penentuan kelompok berdasarkan asesmen sebelumnya atau penilaian kalian sebelumnya. Nah, saya akan memberikan LKPD dan nomor. Jadi satu orang mendapatkan satu nomor ya. Ya, saya akan memberikan LKPD. Tulis nama kelompok kalian dan nama anggota. Kalian baca dulu instruksi dari LKPD-nya, kemudian kalian diskusi dengan teman sekelompok. Kalau misalnya kalian bingung atau misalnya mengalami hambatan dalam mengerjakan, kalian bisa tanya ke saya. Kenapa? Ada kebingungan? Nah, kan yang tahu apa? Sudut pusat. Sudut pusatnya kan ini. Berarti otomatis dibanding sudut 360 derajat. Nah, sudut satu putaran. Lihat rumusnya. Berarti sama dengan apa? Yang ditanya apa? Luas joring kan yang pertama. Lihat luas joring. Berarti berbandingin dengan luas. Ya. Luas lingkaran apa rumusnya? Enggak. Itu keliling. V. Yes. Tuh. Oh ya, kalian bisa lihat ini bahan bacaan ada barcode kan? Kalian bisa gunakan HP untuk di scan. Kalau kalian ada yang bingung cara mengerjainnya atau cara menghitungnya gimana, itu ada petunjuknya. Lihat yang diketahui apa? Sudut sama panjang busur. Ya udah panggil rumus itu aja. Sudut dibanding 360 sama dengan panjang busur banding keliling lingkaran. Berarti gimana? Terus 2 gitu. Iya. Masukin V-nya berapa? Mau pakai aja 22/7. 2/7 Iya, ya? pakai itu aja. Terus ini disederhanain. Iya, bisa. Sama-sama dibagi berapa? Ya, betul. Ini berarti langsung pakai tulis sederhana aja, Pak? Iya. Nah, lihat, masukin aja yang diketahui apa? Panjang busur sama sudut pusat. Ya udah berarti pakai rumus itu. Sudut pusat, Mbak. Ya, langsung ke saya. Kamu apa namanya? Bali. Ini kelompok Malang ya tadi ya? Jangan lupa ntar ya ajarin temennya ya. Udah semua ya? Oke, sekarang kita akan presentasi. Perhatikan ke papan tulis. Karena kita akan spinner nomor kalian yang sudah saya kasih. Untuk nomor 1, yang jawab A dan B. Satu orang aja. Yang dapat nomor 4, angkat tangan. Angkat tangan, setiap kelompok. Angkat tangan yang nomor 4. Ini kelompok nomor 4 siapa tadi? Oke. Nih, dah. Saya pilih kelompoknya Vivi. Untuk kerjakan nomor 1. Yang A dan B. Tepuk tangan untuk Vivi dulu. Kelompok Vivi dari mana? Oke, dari Bandung. Sebelum menjelaskan, kalian yel-yel dulu satu kelompok, baru nanti Vivi yang akan menjelaskan. Ayo. Silakan dimulai. Perhatikan semuanya. Boleh ikut tepuk tangan kalau misalnya dia pakai ikut tepuk tangan. Singkat saja, kelompok Bandung, sebelah kanan, sebelah kiri, kelompok Bandung,
Nah, sekarang Vivi yang maju, kalian boleh duduk sisanya. Oh, ya, langsung aja. Tulis dulu jawaban apa yang diketahui sama yang ditanya, sama jelasin. Diketahui sama ditanya. Ya. Nanti kalau misalnya Vivi butuh bantuan, kalian bisa bantuin ya. Nah, untuk kelompok yang tadi nomornya sama, kalian bisa menanggapi berupa apresiasi, ujian, atau kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggaknya. Gitu ya. Oke, perhatikan temannya mau menjelaskan untuk nomor 1 dan nomor 1A dan B. Gitu ya. Lanjut. Jadi di sini yang pertama diketahui itu jari-jarinya adalah 10 cm, terus sudut besar AOB-nya itu sama dengan R/6. Terus V-nya sama dengan 3,14. Dan ditanyanya itu luas duri OAB. Nah, disuruh jawab, ini adalah rumus dari ininya keseluruhannya, yaitu sudut AOB per 360 satu bulatan lingkaran sama dengan luas duri per luas lingkaran. Nah, di sini kenapa bisa 30? Jadi setengah lingkaran itu kan 180, dan dibagi 6 jadi 30. Jadi masukin aja langsung 30 per 360 sama dengan luas duri per luas lingkaran itu rumusnya PR42. Setelah itu 30 per 360 sama dengan luas duri, masukin lagi hasil dan rumusnya itu 3,14 dikali jari-jarinya itu 10 kali 10. Di situ 30 per 360 sama dengan luas duri. Hasil dari ini semua adalah 314. Setelah itu kita kali silang. Jadi di sini 30 dikali 314, terus luas duri dikali 360. Dari hasil 30 kali 314 adalah 9.420. Tinggal cari luas durinya, yaitu 9.420 masukin per 360 sama dengan 26,16. Itu yang A. Lalu yang B-nya ditanyanya itu panjang busur AB. Yang masukin rumusnya itu sudut AOB per 360 sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Masukin 30 per 360 sama dengan panjang busur, rumusnya keliling lingkaran itu 2πr. Habis itu 300 per 360 sama dengan panjang busur, masukin 2 dikali V-nya itu 3,14 dikali jari-jarinya itu 10. Enggak lagi, masukin lagi 30 per 360 sama dengan panjang busur. Hasil dari ini adalah 62,8. Tinggal kita kali silang lagi 30 kali 62,8 hasilnya 1.884. Tinggal dibagi sama 360 hasilnya 5,23. Oke, tepuk tangan untuk teman. Bagaimana dengan kelompok lain? Jawabannya sama yang A sama B? Jadi kalau misalnya kita tuh untuk menentukan rumus, kita harus lihat apa yang diketahui sama yang ditanya. Yang di sini kan ditanya adalah luas juring. Otomatis kita harus memakai yang luas juring sama luas lingkaran. Nah, yang diketahui adalah sudut pusat. Maka kita harus pakai sudut pusat sama sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360. Jadi ini sama ini. Cara menentukan rumusnya. Nah, selanjutnya adalah saya akan memerintahkan kalian untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari hari ini yang kita lakukan? Mungkin dari kelompok Jogja, Katrina, silakan untuk menyampaikan apa yang sudah didapat pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita udah mempelajari mengenai pusat, terus sama luas duri. Jadi semuanya itu tergantung pada sertifikat dan tanah dari. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Sekarang satu lagi, saya akan menunjuk Dian. Silakan. Jadi hari ini kita udah belajar tentang sudut pusat, panjang busur, sama luas duri. Tiga ini berkaitan dan berhubungan juga sama perbaikan nilai. Yang artinya kalau salah satu nilai ini meningkat, maka nilai lainnya juga meningkat. Misalnya kayak tadi sudut pusat, nilai
sudut pusatnya ini besar. Maka nilai panjang busur sama luas durinya juga besar gitu. Jadi perubahan salah satu nilai gitu mempengaruhi nilai lainnya. Oke, tepuk tangan, jawabannya panjang sekali, lengkap. Jadi jawaban dari kesimpulan dari kedua teman kalian sudah sangat baik dan sangat lengkap. Jadi gini, biasa saya punya sebuah lingkaran, lalu ada titik pusat O, lalu ada jari-jari, kita namain titik A. Boleh kita ada jari-jari lagi, kita namain titik B. Nah, semakin besar sudut pusatnya, maka akan mempengaruhi luas juring dan panjang busur. Nah, untuk cara kita gampang untuk mengingat rumusnya adalah kita lihat. Di sini bisa ada beta. Nah, cara menentukan rumusnya atau cara mengingat rumusnya adalah kita lihat ini. Sudut dengan sudut, berarti sudut pusat, misalnya A, O, B, dibanding sudut satu lingkaran penuh. Kita ingatnya, pokoknya sudut sama sudut. Kemudian panjang busur sama keliling lingkaran, karena dia di dalam lingkaran, di dalam keliling lingkaran. Berarti P busur sama dengan dibanding dengan keliling lingkaran. Nah, itu akan senilai juga dengan ini kan juring ya. Juring ada di dalam lingkaran, maka L juring dibanding dengan apa? L lingkaran. Nah, kesimpulannya itu, cara gampang mengingat. Sudut dengan sudut, panjang busur dengan keliling lingkaran karena di daerah lingkaran. Kemudian luas juring dengan luas lingkaran. Seperti itu. Nah, karena kita sudah mengerjakan secara kelompok, sekarang saya mau kalian mengerjakan secara individu soal lagi. Silakan. Boleh berdiskusi, cuman jangan nyontek ya. Kerjakan secara masing-masing, kalau mau berdiskusi atau bertanya boleh. Oke, ayo langsung dikerjakan saja. Boleh diskusi dengan teman sekelompoknya, tapi harus mengerti. Dah, ayo kumpulin. Ayo kumpulin. Kasih kumpulin. Langsung kumpulin. Di ketua kelompoknya, kumpulin di ketua kelompoknya. Ayo. Kumpulin di ketua kelompoknya dulu, nanti kumpulin ke saya. Oke, sekarang buka HP-nya. Buka grup. Saya sudah ngasih link refleksi. Terbuka saja karena refleksi ini adalah untuk membantu saya perbaikan ke depan cara saya mengajar dan melakukan pendekatan kepada kalian. Udah, refleksi semuanya udah? Oke, karena refleksinya sudah, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat kalian atas perhatiannya dan semangatnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga. Selain itu, saya mengucapkan sebesar-besarnya rasa terima kasih saya kepada kalian, karena kalian sudah memperhatikan saya dan menjawab semua soal-soal yang saya berikan. Tetap semangat, karena dengan belajar, masa depan kalian akan lebih terjamin dibandingkan kalian tidak belajar. Cukup sekian, terima kasih. Boleh ditutup dalam doa oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dan doa mulai. Oke, terima kasih, selamat siang.